Mulai hari ini gas melon atau LPG 3 kg hanya boleh dipasarkan oleh pangkalan yang memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Ya, para pengecer akan diarahkan menjadi pangkalan resmi Pertamina sehingga LPG 3 kg tidak boleh dijual di warung-warung pengecer yang belum memiliki NIB. Para pengecer dapat mendaftarkan melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB. Pendaftaran yang dilakukan secara online ini diharapkan dapat selesai dalam waktu 1 bulan. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung berharap kebijakan ini dapat memperpendek mata rantai penyaluran LPG 3 kg sehingga resiko oversupply dan penyalahgunaan gas melon bisa dihindari. Dampaknya ke Indonesia gimana tuh, Pak? Jadi yang pengecer itu ya justru kita jadikan pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk berusaha terlebih dulu. Jadi ini kan seluruh Indonesia kan bisa. Ini pendaftaran secara online. Ini juga seharusnya tidak ada kendala. Tapi itu beneran berlaku per 1 Februari? Per 1 Februari. Peralihan dari pengecer ke... Ya karena itu kan ada jeda waktu kita berikan untuk 1 bulan. Berarti pengecer bisa daftar jadi pangkalan ya, atau agen? Pangkalan, jadi pangkalan. Pemirsa, Bank Dunia mengatakan utang akan menjadi beban keuangan negara dengan ekonomi berkembang. Ya, untuk itu pemerintah memastikan penambahan dan pengelolaan utang luar negeri akan dilakukan secara hati-hati dan terukur. Menteri Luar Negeri Sri Mulyani Indrawati memastikan penambahan dan pengelolaan utang akan terus dilakukan secara hati-hati dan terukur di tahun 2025. Hal ini untuk memastikan agar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap sehat dan berkelanjutan. Sri Mulyani menyebutkan pihaknya akan terus mengoptimalkan pengelolaan dan peran APBN sebagai instrumen penting untuk melakukan perbaikan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, termasuk upaya peningkatan efisiensi perekonomian demi stabilisasi pemerataan. Pembiayaan yang terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan yang terus meningkat, dan keseimbangan antara biaya utang dengan risiko utang. Pemerintah akan terus mengoptimalkan pengelolaan APBN dan peran APBN sebagai instrumen penting untuk melakukan stabilisasi, memperbaiki distribusi pemerataan, dan meningkatkan efisiensi dari perekonomian. Seperti diketahui, defisit APBN 2025 dirancang senilai Rp616,19 triliun. Dari hal ini, membutuhkan pembiayaan utang sebesar Rp775,87 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar Rp159,7 triliun sebagai faktor pengurangnya. Sedangkan dari Rp775,8 triliun rencana utang tahun 2025 tersebut, sebesar Rp642,5 triliun berasal dari penerbitan surat berharga negara atau SBN, dan sisanya Rp133,3 triliun berasal dari pinjaman. Sementara itu, berdasarkan data terakhir, menunjukkan utang pemerintah hingga 30 November 2024 telah mencapai Rp8.680,13 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 39,20% terhadap PDB. Posisi utang tersebut tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.